bener. Aku hajar pokoknya. Ini burung apa ya? Beb. Beb. Sekarang beb kempit menyala. Beb. Ini Apa? burung apa kelelawar? Mana? Burung ya? Burung, apa ya? burung pipit. Burung pipit kelelawar mana begitu, Beb? Burung ya? Burung kan bunyi. Tapi sih ini jamnya kelelawar keluar ya. Tapi ini bukan kelelawar, burung. Tuh enak sore-sore begini tuh burung pada keluar dari pohonnya. Oh itu bunyi semua. Lucu. Ada perasaan menyesal nggak? Nggak ada, nggak ada nyesel, nggak ada nyesel. Kita tuh nggak boleh menyesali apa yang udah terjadi ya, nggak boleh. Gak boleh, aku nggak pernah menyesali. Selalu ada pelajaran dalam setiap peristiwa kehidupan. Oh, lukisan. Let's go, sini. Tuh, pasang. Oh, lagi memasang lukisan. Kemarin dari Jogja, nggih. Di daerah BSD. Nggak usah bingung, kamu bukan satu-satunya orang yang bingung. Seluruh teman aku juga bingung. Aduh. Happy life mah udah happy, aku mah nggak pernah nggak happy. Beb, ini kayaknya nggak bisa as tembok ya. Dikira-kira aja ya. As pandangan aja, bukan as tembok. Baca dong kakak, apa? Baca apa? Semoga Allah selalu berkahi, terima kasih ya. Nggak pantas ngomong enggak. Jangan dong. Enggak, aku tuh mau akan bolak-balik Jogja loh. Aku harus belajar bahasa Jawa, nggih. Baca dong, Bu. Baca apa? Cepet banget. Anastasia ngejulit. Suamiku nggak suka diajak ngejulit. Anastasia. Suamiku main medsos aja enggak. Dia aja Instagramnya ke logout, lupa password. Bro. Suruh si anak kecil itu loh. Dia ganti handphone. Sela Sokia official, dan ngarang semua. Iya benar, nih aku pin dah Sela nih. Sela kasihan ya, aku turut prihatin. Nih. Isinya fitnah dan ngarang semua. Sekarang Kak Sela baru tahu ya. Nggak apa-apa. A1. Sebentar lagi A1 tuh baru. Sela sabar ya. Dipanggil ular sama ular nggak masalah. Dipanggil pembohong sama tukang pembohong nggak masalah. Dihina sama orang hina nggak masalah. Kak Sela ada lagi di Mekah. Tapi aku terharu loh sama Sela ini ya. Semalam dia WA aku nanyain orang tuanya siapa. Segitu dia jahatnya ya, segitu dia jahatnya sama kamu Sel. Kamu tetap loh mendoakan almarhum ibu bapaknya di Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya buat dia biar sadar ya. Insya Allah kalau kita selalu mendoakan baik buat orang jahat kan, doa baik tetap baik ya ke kita. Masya Allah, ini kisah nyata ya. Tadi malam Sela WA aku nanya kedua orang tuanya siapa, mau aku doakan. Nggak ada loh, nggak ada orang yang dijahatin segitu biadab ya, segitu biadab masih mau mendoakan di tanah suci. Masya Allah, Kak Sela, aku kagum, aku salut sama kamu. Kalau mengenai usaha dan lain-lain, udahlah. Kalau kita tuh harus berprinsip, tidak ada yang bisa menjatuhkan hidup manusia, rezeki dan lain-lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang penting tetap semangat dan tetap semangat. Itu aja dari aku. Allah pulihkan usaha kakak, ya benar. Gimana mau sadar kalau semua orang tunduk dan takut? Siapa yang tunduk? Jangan sama-samain semua orang, nggak ada ya. Itu mah netizen aja, netizennya dia yang tunduk. Nggak ada yang tunduk. Orang yang ada tuh nonsen, males. Tapi sekarang aku nggak nonsen. Udah aku bismillahirrahmanirrahim, karena banyak banget kalian itu yang dosa akhirnya percaya sama fitnahan terhadap diri aku. Es jeli kelapa boleh, nanti kirim ke aku yang mumpung panas nih, kirim ya. Udah, kalian gak usah mention nama yang aku gak kenal, gak ada urusan, gak berguna, bukan contoh juga. Maksudnya bukan terkenal ya, bukan orang-orang yang dikenal gitu ya. Kalau sampah-sampah kalian gak usah mention, aku gak peduli ya, aku gak peduli. Nggak ada yang tunduk, nggak ada yang tunduk ya, nggak ada. Good job, sama juga jihad Bu Fitri melawan, iya. Berani itu sebagian dari iman, iya betul. Ini apapun, kita nggak boleh sumpah demi Allah sih. Aku kemarin dinasehatin sama temanku, demi apapun aku bersaksi. Kak Sela semalam WA aku nanya, Kak, nama ibu bapaknya siapa? Aku lagi di Mekah mau mendoakan. Gemetar aku bacanya, gemetar banget aku baca jawabnya. Karena ngeri ya, orang jahat sama orang ikhlas itu ngeri banget. Allah itu maha sepantas-pantasnya. Balasan itu memang sih balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau aku kan bukannya bales ya, kalau aku tuh tetap menyerahkan balasan itu ke yang maha kuasa. Aku hanya meluruskan dan membela diri dari semua fitnahan, hujatan yang selama ini aku diamkan. Aku udah gak mau diam lagi, karena ternyata dari kalian banyak yang percaya bahwa aku itu seperti yang diisukan. Jadi aku pun dosa membiarkan kalian menuduh aku yang gak baik. Ya aku juga bukan orang baik-baik amat ya, tapi minimal yang dituduhkan kayak misalnya, oh aku ini disuruh ribut terus sama Fitri, padahal aku aslinya kalem. Kalian lihat. Aku ini dulu nggak gini, disuruh ribut, kalian lihat ya, kalian lihat. Terus banyak lah, udah aku klarifikasi semua, sudah. Dia udah tak terkenal, nggak perlu terkenal, apalagi dengan ini nih, Siti Saleha 92. Kasihan ini otak-otak orang yang bodoh, apa-apa ukurannya dunia maya. Bodoh banget, bodoh. Sesenang itu aku lihat Bu Fitri. Aku lagi nunggu dijemput anak aku, jadi ada waktu aku live. Aku nggak pernah percaya Kak Fit ya, terima kasih. Tapi kan banyak yang percaya, banyak yang. Tadi aku sambil makan siang aku bacain DM minta maaf ya, aku sedih ya. Ternyata membiarkan kezoliman itu nggak baik juga. Selalu semangat. Jadi kalau aku tuh melihat fenomena yang di dalam kehidupan orang itu, ya memang sih selama orang itu menguntungkan pasti baik ya. Tapi kan aku orangnya nggak begitu. Kalau aku berteman ya berteman aja, nggak ada unsur untuk memanfaatkan. Ya berteman aja. Lightingnya bener, jadi hidup banget kan. Gitu deh, petot kan lukisan gue. Dia merasa preman, merasa orang takut. Siapa yang merasa preman? Nggak ada yang merasa preman, dan nggak ada yang merasa takut. Nggak ada yang menganggap preman. Kalau dia ya nggak ada, manusia biasa. Rahma nggak bisa buktikan pemerasan cemen. Siapa yang nggak bisa buktikan?
Masa nggak bisa buktikan. Putri siapa yang Kak Fitri maksud? Tahun ini tuh aku ditemukan dengan namanya Putri. Dia itu baik banget ya. Dua orang, yang satu aku kenal, Putri terakhir ditutup tahun itu sebenarnya aku udah kenal lama. Tiba-tiba datang lagi ke kantor ngebahas ini itu. Dan aku selalu diingatkan dengan kebaikan. Itu Putri yang baik ya. Yang satunya ya Putri itulah aku udah aduh, nauzubillah ya, udah nggak mau ngebahas karena aku udah komitmen. Kalau dia kata dia ngadu sama bapaknya, iya katanya nggak didengar, masa nggak didengar. Kalau dia tahu apa yang bapaknya komunikasikan dengan aku, dengan orang yang di aku tante itu, nggak mau juga dia jadi tantenya. Udahlah, aku udah masih menaruh hormat ya. Ya pokoknya gitulah, pokoknya syok nanti kalau dikasih tahu isi chat bapakmu, syok. Dah, jangan dianggap itu mah. Ini dia pasti rekam nih, nggak lama dia ngadu lagi ke bapaknya, Papa Fitri ngomong begini. Bagus. Ini as pandangan mata. As kalau dari sono, tapi kalau dari sini ya nggak tengah. Bingung juga gua, pertengahin aja ya. Terima kasih Rich 99 Golden. Minta Al-Quran boleh, DM ya, nanti aku kirim Al-Quran. DM kirim kemana? Insya Allah aku kirim kalau Al-Quran. Cepet banget, aku nggak bisa baca guys, ngetiknya dikit-dikit. Desi Nathan kakak, aku dukung Kak Fitri lah, terima kasih. Minta kacamata. Iya, ya, nanti yang mau Al-Quran nanti aku kirim ya. Aku kirim kalau Al-Quran mau kena untuk ibadah, aku kirim. Bukan sambungan, itu kabel jatuh. Dewi Persik gimana? Gak apa-apa, aku sama Dewi Persik baik-baik aja. Baik-baik aja, sering komunikasi. Sambungannya ini sekarang. Kenapa kakak baru melawan dia selama ini diam saja? Nggak tahu juga kenapa ya. Triggernya sih gara-gara aku di apa namanya? Aku di apa, bukan lagi ngobrol sama anak aku. Anak aku kan kebetulan lagi pulang ke Indonesia. Anak aku tuh bilang, "Mami, kamu ini selama ini kan selalu bela orang-orang, selalu pasang badan buat orang-orang. Tapi why mami difitnah, dijelek-jelekin, dibully, kamu diem aja." Langsung aku berdiri. Bener juga, langsung aku berdiri dan langsung aku sikat dia. Bener. Ternyata anak aku memendam kekecewaan terhadap aku sebagai ibunya, tidak bisa membela dia, tidak bisa membela keluarga. Sementara aku selalu pasang badan buat orang. Ya itu ada benernya. Ya. Itu ada benernya. Aku pikir ya sudahlah, nonsen gitu ya. Ternyata nggak bisa. Ternyata aku tuh menyakiti orang-orang yang aku sayang kalau aku diem aja. Karena selama ini aku selalu pasang badan dan membela orang, tapi aku nggak bela diri sendiri. Ya karena aku ditanya sama anak aku, kenapa selama ini mami itu selalu bela orang, selalu pasang badan buat orang, kenapa mami nggak bisa bela kita, nggak bisa bela keluarga, nggak lawan gitu. Itu bener ya, membiarkan dia membabi buta, memfitnah dengan kejinya, nggak beradab gitu ya. Udah, itu alasannya. Selama ini aku diem aja, banyak yang ngasih tahu jangan dilawan orang gila. Ya buat kalian mungkin orang gila, tapi buat anak aku enggak. Tapi bener juga ya, anak dia aja aku belain lah, dia nginahin anak aku diem gitu.
Enggak, pokoknya selama kata anak aku jangan berhenti, aku nggak akan berhenti. Karena aku udah banyak membawa masalah ke keluarga aku gara-gara dia. Nanti kalau kata anak aku udah mami stop, baru aku berhenti. Dia belum boleh berhenti, dia masih bilang lawan mami, lawan. Lawan, selama anak aku bilang lawan, aku akan lawan. Benar kata Naira, iya. Coba tebak 5 tahun lalu kalau Kak Fitri nggak ngangkat, ya itu dari rezeki dia ya. Itu dari rezeki dia, nggak bisa juga kita, oh gara-gara aku, gara-gara nggak bisa. Itu udah selai daun jatuh aja kan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh. Kita itu nggak boleh mengungkit, kita nggak boleh mengungkit kalau nggak sama aku dia jadi apa, nggak boleh. Itu udah cerita kayak aku lah, sekarang banyak musuh juga, udah nggak usah aku sesali, udah terjadi ya kan, nggak usah. Tapi ya jangan dibiarkan kalau dia terlalu nginjek karena dia udah bukan lagi nginjek, dia udah biadab, dia biadabnya keterlaluan. Jenny Cortez DJ, jempol ya. Dia udah biadab. Kalau aku nggak main buka-buka aib aku nggak main, aku cuman mengcounter. Kayak misalnya, oh anaknya dicuekin, dibentak sama suamiku. Kamu lihat tadi anak-anak orang bagaimana kewajibannya kalau datang ke rumah aku sama suamiku, harus peluk, harus peluk, harus bilang I love you, harus penuh kasih gitu. Nggak ada aku boro-boro mau ngebentak ya, diulang. Semua anak bakal gua bentak sama dengan gua ngebentak. Dibentak nggak ada. Nah kalau nakal baru kalau nakal baru ya, kalau nggak nakal enggak. Karena anak-anak itu di rumah aku tuh diperlakukan sama. Kalau nakal ya pasti dikasih tahu gitu, tapi nggak dibentak kayak dia bentak anaknya, enggak ya. Mengcounter dengan fakta, iya, karena udah biadab banget. Kalau aku dikatain sales ya sudahlah ya, nggak ada hinanya dikatain sales, nggak ada hinanya ya, daripada memeras. Kok Cencan suruh diam katanya. Gua cuma ketawa doang. Berlin. Kalau aku dikatain sales nggak apa-apa. Terus kalau aku dikatain apa namanya, miskin ya atau apa, kata aku nggak pernah lihat dia, tapi netizen kan yang ngasih tau kalau aku dikatain miskin nggak apa-apa, rumah aku bau nggak apa-apa. Bu Fitri jumpa dong sebelum aku umroh. Iya ayo sayang. Terus dikatain apalagi, dikatain gembel nggak apa-apa. Halu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sih kalau hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi nggak usah dijawab ya, nggak usah dijawab karena malu aku jawabnya. Bagaimana orang yang menghina aku nggak punya uang tetapi selalu pertama hidup dengan aku angkat derajatnya dengan mamerin rekening saldo aku. Bayangkan bagaimana kita dikatain gak punya usaha dengan orang yang aku suruh ngaku-ngakuin usaha aku biar harkat martabat derajatnya terangkat. Gak usah itu sih, gak apple to apple. Dikatain suami Kak Fitri pengangguran gak apa-apa, tapi dia bisa menghadiahkan istana yang aku tempatin ini. Menurut aku istana ya. Kalau menurut dia kan rumahnya jelek. Aduh, anjir ini beneran dulu. Ya kalau kalian yang tahu kan gitu. Gimana aku dikatain gembel sama orang yang bangga memamerkan saldo rekening aku. Gak usah dilawan. Bagaimana aku dikatain miskin sama orang yang selalu minjem barang aku. Gak usah dilawan. Ya, gak ada harta gono gini yang ada melekat di badan aku, di rumah tangga aku sekarang. Jangan halu ya. Kalau kalian mau yakinin itu terserah. Ya. Terserah ya nggak. Sampai lebaran di rumah aku ya nggak apa-apa, itu udah masa lalu ya.
nggak usah dilawan, nggak sekasta, nggak bisa nggak dilawan. Aku bukan lawan, aku mengcounter, mengklarifikasi hal-hal yang perlu aku klarifikasi. Karena apa? Karena anak aku negur aku, kenapa aku selalu belain hidup orang, aku nggak bela diri buat hidup aku, keluarga aku, anak aku gitu. Diam aja Kak, Allah Maha Tahu. Ya Allah Maha Tahu, tapi diam itu nggak selamanya emas, nggak bisa. Ini pasti fans-fansnya dia nih yang suruh aku diam karena kepanasan, nggak bisa. I love you Cici Puspa. 5M-nya gimana Bu? Tagih 5M-nya, tagih, jangan nagih ke aku nggak pernah berjanji untuk ngebagiin duit 5M. Kalau aku punya duit 5M, aku mau sumbangin, bersihin gorong-gorong orang biar nggak banyak tikus kalau banjir. Kalau aku punya 5M. Kalau aku punya 5M nganggur maksudnya ya. Kayaknya sakit jiwa ya mungkin ya. Susan, tuman teh kudu dilawan nya, kudu dilawan lah. Gara-gara ya lewat IG tuh. Anjar. Aduh. Pokoknya gitu ya, pokoknya kalian jangan lagi berpikir kalau nanti dia, kalau sama Sela kan udah ya, Sela udah merasakan bohong, ya memang bohong, semua bohong, semua bohong, semua kalau ribut sama orang dikatainnya suaminya pengangguran, suaminya narkoba, apalagi tuh, aduh banyak lah, itu biadab, itu tuduhan yang sangat biadab. Dia nggak ngerti konsep rumah tangga, kerja itu, harta suami istri itu nyata. Kalau dia kan nggak pernah ngerasain itu, nggak pernah ngerasain hidup rumah tangga normal. Kalau nggak ngebayarin orang, nggak ada juga yang mau bayarin dia. Jadi segitu ukurannya orang yang harus dia biayain. Jadi nggak ngerti. Kalau aku sama Sela kan rumah tangga normal ya, kerja sama-sama sama suami, punya usaha bareng-bareng gitu. Kalau dia nggak. Jadi ya dimengerti kalau ukurannya selalu bilang suaminya nganggur, karena semua laki-laki yang bertahan sama dia, nggak sih Anthony kemarin ya kerja ya, dia ada uangnya. Kalau yang sekarang aku nggak tahu. Bening udah. Iya gitu melulu kalau ribut, jelekin suami. Gak usah ngatain bipolar. Bipolar itu penyakit. Dia mah bukan bipolar, dia sinting. Dia bisanya, ya betul. Katanya Anthony, ya itu padahal itu orang lagi enak-enak jadi, udahlah itu urusan dia. Yang pasti Anthony nggak seburuk yang dia ngomongin ya. Makanya aku nggak mau pada saat dia minta aku speak up ngejelek-jelekin Tony, aku nggak mau karena aku bukan orang biadab kayak dia. Anthony baik. Ayo sayang. Boleh nyalain enggak? Tapi nanti kena tangan. Enggak kan pegang. Ini kembang api aku udah pernah kok. Iya. Kemarin. Tapi peluk aku dulu lah semua kalau mau. Ya udah. Satu, dua, satu belum. Dua. Hilal juga. Hilal juga berempat belum peluk aku Hilal, boleh. ayo. Udah. Udah. Kita aku dulu. Udah. Korek mana nih? Korek. Nah, malu kalau Hilal, malu dia nggak biasa. Mau kiss ibu nggak? Malu dia. Tuh ya, itu nagi anak-anak orang sayang ya itu gitu. Aku tuh sama anak kecil itu cuma 2 aturannya, nggak boleh nangis dan nggak boleh sedih, 2 boleh apa aja. Makanya anak-anak orang itu marah kalau di aku tuh apa aja boleh gitu, tapi anaknya senang dekat aku karena ya emang dia tahu gitu bagaimana anaknya itu diajarin harus touch ya, harus peluk, harus dibiasain bilang I love you. Nggak apa-apa dibilang, kok
netizen pernah tuh, hatersnya dia pernah bilang insecure ya Bu Fitri, nanya terus anaknya cinta nggak. Harus emang aku selalu insecure masalah itu. Ya nggak mungkin dikasih panggung ya ikut-ikutan fitnah. Nah kalau itu nanti aku cerita ya. Kalau kalian dengar, aku pernah mention nama satu orang, Jade Christina Lumenta atau Shannon. Itulah dia yang membawa akun-akun biadab, ada manusia-manusia biadab untuk menghina aku, teman-teman aku, karena dia kesal. Aduh, dia kesal, dia akhirnya terekspos. Padahal dia tuh udah banyak dilaporin orang. Dia terekspos, tahu-tahu dia ditangkap di Jakarta Utara. Kita semua datang ke persidangannya, sebetulnya mencoba menyadarkan harus tobat, jangan nipu-nipu melulu. Dia marah gitu. Dia gak berhasil. Intinya dia mungkin sakit karena dia tidak berhasil nipu di geng aku. Mami aku OTW ya sayang, aku Mami tunggu. Intinya si Shannon Jade Christina Lumenta itu mau nipu dokter aku, mau nipu sahabat aku, mau nipu teman-teman aku, nggak bisa. Cuman grup kita yang nggak bisa tertipu sama si Jade itu, jadi dia murka. Gitu kan, orang tuh kalau nggak berhasil melakukan